Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan pilot perempuan Sari Ardisa. Sari, saat pertama menjadi pilot ini langsung didukung keluarga apa ditentang dulu? Sebenarnya bukan ditentang sih, cuma lebih kepada keluarga aku kan orang tua nggak ada yang penerbang, nggak ada yang dari dunia penerbangan. Kok tiba-tiba anak perempuan ingin jadi pilot? Iya gitu kan, lebih kepada mereka masih awam lah ibaratnya tentang dunia penerbangan, apalagi anak perempuan gitu kan, pengen jadi pilot. Bungsu pula ya Sari ya? Bungsu pula, aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Ya masih lebih kepada masih banyak takutnya juga mungkin untuk melepas anaknya gitu kan, untuk masuk ke profesi yang cenderung didominasi sama laki-laki. Masih juga emang bisa perempuan jadi pilot, even orang tua sendiri pun bertanya seperti itu gitu. Berarti persepsi bahwa ini identik dengan dunia laki-laki itu masih begitu kental ya? Dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Masih seperti itu. Aku di terminal juga masih suka, pilotnya perempuan gitu. Ada ya pilot perempuan? Oh, itu kasak-kusuk penumpang yang Sari dengar? Iya, nanya langsung juga ada gitu. Itu apa? Reaksi mereka terkejut, terkesan, atau nggak percaya justru? Semuanya, karena banyak banget macam-macam. Benar-benar dari yang kaget, dulu aku juga sempat kayak ada yang kayak, pilot bisa, sempat kayak ada yang meragukan juga, kayak gitu. Macam-macam, ada yang kagum juga ada. Nah, kalau yang meragukan itu gimana siasat Sari? Siasat aku justru, kebetulan aku juga itu lagi sama kapten aku juga yang langsung buka bicara, dia ini udah mengantongi berapa jam, dia udah di training sedemikian rupa, mereka sudah di training sebagai tangan kanan saya sebagai kapten. Kalau ada apa-apa yang terjadi dengan saya sebagai kapten, dialah yang akan bertanggung jawab gitu. Di situ orang tersebut langsung, oh ternyata seperti itu ya gitu, baru tahu di situ. Oke. Nah, ini kan lagi-lagi memang pilot perempuan sangat sedikit. Saat pertama kali Sari harus menerbangkan pesawat sendiri gitu ya kan, itu ada training-trainingnya ya, ada terbang solo istilahnya ya. Ya itu pasti. Nah, itu mencekam nggak? Mencekam banget. Mencekam karena banget. benar-benar sendirian, nggak ada instruktur, nggak ada siapa-siapa yang misalnya selama ini ibaratnya kalau kenapa-napa tahu ada instruktur gitu. Di situ ya benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Di udara sendirian, betul-betul ya. Dan benar waktu itu pas mau terbang solo tuh benar instruktur wanti-wanti takut nggak bisa pulang gitu, karena nyari runway itu susah dari atas, apalagi kan dengan fasilitas yang minim gitu kan pesawatnya. Jadi lebih banyak wanti-wanti, jadi deg-degan banget pada saat terbang sendiri itu. Nah, mana yang lebih deg-degan? Saat pertama kali terbang solo sendirian di udara, atau saat pertama kali menerbangkan pesawat yang membawa ratusan penumpang? Lebih pada saat lebih kepada bukan deg-degan sih, bukan takut, tapi lebih nggak percaya sih pada saat bawa penumpang. Aku tuh rute pertama aku bawa penumpang itu adalah Jakarta Balikpapan. Kebetulan pesawatnya itu penuh, bawa penumpang kurang lebih 167 penumpang. 167 orang. Tapi kalau udah di kokpit itu mau pesawat sebesar apapun nggak lupa gitu, kalau belakangnya tuh besar. Jadi aku pada saat turun kayak aku baru ngelandingin pesawat sebesar itu. Jadi lebih kepada nggak percaya sih kayak gitu. Ini kan tanggung jawabnya besar sekali ya, menyangkut nyawa ratusan orang. Apa yang Sari persiapkan sebelum terbang dengan tanggung jawab yang sebesar itu? Mungkin semua orang beda-beda ya masing-masing. Kalau aku sendiri, yang penting kalau sebelum terbang itu istirahat harus cukup. Jadi kayak aku tuh udah ngitung misalnya schedule take off jam sekian, aku udah harus di bandara jam sekian, aku udah ngitung tidurnya harus dari jam sekian, karena schedule itu suka nggak tentu. Kadang kalau kita take off jam 5 tuh aku udah harus bangun dari jam 1 pagi. Jadi sudah dijemput itu ya jam ke rumah? 1 pagi itu udah dijemput di rumah. Jadi harus pada bisa membagi waktu, memanage diri kita sendiri sih gitu. Nah, itu dari fisik ya. Dari Terus fisik. kemudian persiapan-persiapan lain? Persiapan lain kayak misalnya aku tahu aku mau akan terbang kemana. Di situ aku mereview bandara-bandara tersebut, kayak panjang runway-nya berapa, terus lokal prosedurnya. Aku lebih pada mereview itu, karena kan bisa kadang satu bandara aku udah nggak terbang ke situ 2 bulan gitu kan. Jadi lebih pada merefresh. Sekarang kan Sari bawa pesawat
Boeing. Ya. Boeing berapa Sari? Tipe Boeing 737-800. 737-800 itu berarti penumpangnya ratusan juga ya? Iya, kurang lebih 160. Pesawat besar kapasitasnya. juga ya. Nah, sebelum bawa Boeing ini Sari dulu katanya juga bawa pesawat baling-baling gitu Iya, ya. pada Itu saat memang training. ada tingkatannya ya. Pesawat lebih besar berarti harus sekolah lagi, harus ada training lagi. Even meskipun gak ganti ke pesawat yang lebih besar, misalnya sama-sama pesawat kecil tapi pesawat yang berbeda, itu harus ada sekolahnya sendiri karena Oh, tetap harus ada sekolahnya. karena setiap pesawat punya sistem masing-masing yang berbeda, punya prosedur yang berbeda, jadi mau ganti ke tipe pesawat apapun itu harus ada sekolahnya dan trainingnya. Oke. Nah, jadi yang udah Sari bawa itu adalah pesawat Boeing 737 sekarang ini, Dan Cessna 172. Cessna 172. Nah, ini Cessna itu pesawat pertama yang Pada diterbangkan. saat training, iya, Pada betul saat sekali. training ya. Nah, kalau dalam angan-angan itu sebetulnya pengen terbangin pesawat apa lagi sekarang? Aku tuh pengen banget terbang 777 sebenarnya. Boeing 777. Itu susah lagi itu? Lebih besar yang pasti. Lebih besar, lebih banyak penumpang. Lebih banyak penumpang. Tanggung jawabnya lebih besar lagi dan itu. lebih besar lagi pastinya, lebih menantang yang pasti. Oke, itu nanti ada sekolahnya lagi. Akan ada sekolahnya lagi. Oke, sudah ngedaftar? Kebetulan sudah, tapi tinggal tergantung dari perusahaan. Tinggal tergantung perusahaan ya. Oke, Sari, kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang profesi keseharian Sari di udara sesaat lagi ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Female Zone.